Ya, baik, selamat, eee, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Pagi Pak, jelas Pak. Ya, di pagi hari ini kita, bertemu lagi ya di mata kuliah, eee, metode penelitian. Jadi, materi yang akan disampaikan nanti kita bisa diskusikan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat atau bisa mengaktifkan, mic-nya. Nah, materi yang akan kita bahas itu, mengenai, cara melakukan penelitian, dengan menggunakan metode. Jadi ada yang namanya metode kuantitatif, kemudian ada metode kualitatif. Lalu bagaimana penelitian itu dilakukan dan apa yang harus dikerjakan jika memilih metode tersebut. Untuk tampilan di layarnya, saya akan masuk ke share screen. Tampilan di layarnya sudah mengalami perubahan ya, untuk share screen-nya. Sudah masuk ke slide PowerPoint untuk slide-nya, untuk tampilan di layarnya. Sudah Pak. Ya, di yang diceritakan yang pertemuan minggu sebelumnya terakhir kita sudah membahas mengenai beberapa hal yang menjadi kriteria di dalam melakukan penelitian. Itu ada poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang selanjutnya, eh, suatu riset atau penelitian ini merupakan suatu cara ya yang dilakukan, eh, pada dasarnya. eh, Metode penelitian merupakan cara yang ilmiah atau logik. Logik itu ya masuk akal ya, bisa dijelaskan secara logika atau secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, cara yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Untuk cara ilmiah harus memenuhi ketiga bagian ini. Ada masalah rasional, kemudian empiris ini melakukan atau mengalami penelitian yang dikerjakan tersebut, dan disusun secara sistematis. Rasional, kegiatan penelitian dengan cara yang logik atau masuk akal. Kemudian untuk empiris dapat diamati, berarti mengalami ya, atau melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan lima, lima panca indera, bukan keenam panca indera atau 7 panca indera. Karena di domainnya saintifik atau ilmiah itu, kita menggunakan 5 panca indera. Jadi kalau misalnya ada yang bisa mengatakan, oh saya menggunakan 6 panca indera atau indera keenam atau indera ketujuh, itu eh, bidangnya udah bidang lain lagi, bukan di bidang masalah akademisi, tapi di bidang yang lain. Nah, untuk hal-hal yang sudah diamati secara panca indera itu ada mata, telinga, hidung, kulit, lidah ya, disusun secara sistematis. Langkah-langkahnya berurutan dari awal sampai
akhir ketika menyusun suatu analisa dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan tersebut. Sistematis proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah tertentu yang bersifat di bagian akhir ada hal yang menjelaskan bahwa langkah-langkah ini masuk akal atau bisa dijelaskan secara logiknya. Kemudian pengertian metode penelitian didapatkan jika kita sudah mengumpulkan data-data yang diperoleh. Data yang diperoleh ini didapatkan dari hasil data tersebut didapat dari data empiris, data yang teramati. Untuk mengamati data tersebut atau bisa diperoleh dengan menggunakan, kalau di bidang teknik ya, alat ukur ya, alat ukur atau instrumentasi atau alat untuk mendapatkan data yang diperlukan. Misalkan contoh mudahnya ya untuk alat ukur, misalkan ingin mengukur temperatur, berarti menggunakan termometer, atau misalnya mengukur arus listrik, jadi menggunakan alat ukur digital ya, digital analog, alat ukur yang bisa mengukur berapa besar nilai temperatur, berapa besar nilai arus yang mengalir atau tegangan listrik yang mengalir tersebut. Nah, data-data yang diperoleh ini mempunyai atau harus dalam kondisi kriteria yang valid. Dikatakan valid jika hasil yang didapatkan tersebut hampir mendekati atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi ada nilai errornya, seberapa besar hasil yang diperoleh tersebut untuk nilai errornya, apakah nilai errornya 5%, 10%, atau bahkan nilai kepresisiannya lebih tinggi lagi sampai 0,1%. Valid adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Nah, ini yang tadi diceritakan, yang dikumpulkan menggunakan alat instrumen apa yang dipakai, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Sebagai gambaran, contohnya di bagian ini ada melakukan pengukuran atau mengukur nilai temperatur pada heatsink komputer. Apa yang digunakan? Ya, menggunakan data akuisisi, DAQ. Data akuisisi mendapatkan temperatur nilainya 75 derajat. Jadi setelah komputer ini dinyalakan, maka heatsink tersebut mengeluarkan panas, dan panas yang terukur adalah 75 derajat Celcius. Sementara data akuisisi membaca hasil pengukuran jauh di bawah atau di atas. Nah, bisa saja data yang didapatkan dari pengujian ini, dari hasil yang diperoleh menggunakan data akuisisi itu, yang terbaca nilainya misalnya bukan 75, tetapi nilai ada yang di bawah 74 derajat Celcius, atau nilainya terbaca adalah lebih tinggi, misalnya 76 derajat Celcius. Nah, data-data tersebut diartikan dengan derajat validitas hasil penelitian yang ada tingkat rendahnya. Jadi berapa nilai kepresisian atau keakurasian dari alat
ukur yang dipergunakan tersebut. Ya, itu gambaran mudah ya, atau ilustrasi sederhananya ketika melakukan pengujian atau pengukuran menggunakan alat ukur. Karena alat ukur ini eh, perlu juga diperhatikan ketika sudah lama dipergunakan, misalnya menggunakannya sudah berulang kali, bisa saja kepresisian dan keakurasian dari alat ukur tersebut mengalami perubahan. Karena dia mengalami perubahan, jadi perlu dilakukan pensettingan ulang atau biasa dikenal dengan kalibrasi. Jadi dilakukan kalibrasi ulang terhadap alat ukur yang dipergunakan tersebut. Di bagian selanjutnya, penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu secara umum, general, atau secara umumnya. Tujuan penelitian dibagi ada 3 macam. Yang pertama, melakukan riset atau penelitian ini ditujukan untuk menemukan. Nah, di sini ada keywordnya ya. Kalau di bagian ini ada penemuan atau menemukan. Nah, hal inilah yang menjadikan kenapa pada saat melakukan riset atau penelitian tersebut, kita harus melihat terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian yang lalu, penelitian masa lampau ya, masa sebelumnya di tahun, kalau saat ini di tahun 2023, hal apa yang sudah dilakukan pada penelitian yang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan temuan yang bisa dikatakan berbeda atau temuan baru dari hasil yang sudah pernah ada pada penelitian sebelumnya. Karena kalau misalnya hal ini dilakukan lagi pada penelitian sebelumnya, kemudian dikerjakan kembali pada saat ini, sehingga menyebabkan penelitian tersebut kita tidak dapat menemukan hal yang sifatnya masuk dalam kategori penemuan atau yang biasa dikenal dengan novelty atau kebaruan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Bersifat penemuan, kemudian bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan ini ya, temuannya itu bukan dalam arti temuan berupa cerita fiktif atau berupa cerita karangan, imajinasi, bukan dalam itu domainnya atau bagian dari penelitian ini. Jadi penelitian itu ada fakta, ada bukti, dan bisa di bagian akhir divalidasi atau dibuktikan kembali bahwa hal itu memang benar ada pembuktiannya. Dan di bagian selanjutnya dari temuan itu diharapkan bisa melakukan pengembangan atau improvisasi dari hasil riset yang sudah diperoleh tersebut. Ya, untuk penemuan, data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang betul-betul baru ya, jadi bukan data yang lama kemudian dilakukan modifikasi atau dilakukan pengubahan data, jadi seolah-olah data tersebut menjadi hal yang terlihat baru. Bukan itu yang diinginkan dari suatu riset atau penelitian. Jadi diharapkan data-data yang diperoleh adalah hal yang baru, yang sebelumnya belum pernah dikerjakan. Jadi kalau datanya sudah ada dari hasil, misalnya dari jurnal atau dari seminar atau dari paper ilmiah, sudah pernah dipublikasikan atau sudah pernah diketahui, kemudian didaur ulang datanya atau modifikasi data tersebut. Nah, itu yang
bukan masuk dalam kategori menjadi penemuan di dalam suatu penelitian. Yang berikutnya, dibuktikan data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan apakah ada data yang salah, atau data yang error, atau data yang tidak tepat diperoleh karena kepresisian dari alat ukur yang digunakan sudah mulai berkurang karena alat tersebut sudah dipakai sering, sudah berulang kali, sehingga perlu dilakukan pembuktian terhadap informasi atau pengetahuan yang didapatkan mengenai data tersebut. Setelah data-data ini diperoleh, dapat dikembangkan atau diperdalam lagi untuk memperluas pengetahuan yang telah ada. Jadi ini adalah poin utama, 3 poin penting ya pada saat melakukan riset, atau nanti kalau ada yang mengerjakan skripsi, ya ingat aja 3 poin ini. Yang pertama, apakah memiliki temuan hal-hal yang baru. Jadi bagaimana temuan itu bisa dikatakan baru, ya sebelumnya harus menelusuri terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya. Bagaimana cara mendapatkannya, ya, atau menelusurinya bisa dilakukan dengan membaca jurnal, membaca presentasi ilmiah atau proceeding, kemudian dari pemberitaan, berita yang bisa dipercaya, dan informasi-informasi yang menjelaskan penelitian tersebut. Penemuan, pembuktian, kemudian pengembangan, itu adalah hal yang umum untuk melakukan penelitian yang ditujukan pada saat melakukan penelitian tersebut. Ya, di konsep-konsep konsep dan definisi, pertama pada saat melakukan suatu penelitian, kita akan mendapatkan yang namanya data, karena ini adalah poin utama, poin yang paling krusial atau poin yang paling penting. Karena kalau misalnya penelitian ini tidak mendapatkan data ini tidak didapat, tidak diperoleh, sulit untuk menjelaskan bahwa penelitian itu berjalan dengan baik atau bisa dikerjakan, karena tidak ada yang bisa dilakukan semacam analisis atau semacam kesimpulan yang bisa diberikan jika data-data yang diperoleh ini tidak dimiliki. Kemudian yang kedua, nanti coba yang berikutnya. Nah, untuk data-data ini nanti di bagian selanjutnya, data-data ini ada dikelompokkan ya, atau diklasifikasikan ke beberapa bagian. Ada yang data ini, jenis data yang berikutnya itu ada jenis data. Ada data yang sifatnya kualitatif, datanya kualitatif. Kemudian ada data yang kuantitatif. Untuk data yang kualitatif, media yang digunakan itu misalnya menggunakan kamera atau video. Ini adalah data kualitatif. Kemudian menggunakan audio atau rekam suara ya, rekam suara
Ini adalah data kualitatif. Lalu bagaimana dengan data kuantitatif? Untuk data kuantitatif berupa nilai angka. Jadi kalau yang tadi misalnya melakukan pengukuran temperatur pada heatsink, didapat nilainya misalkan temperaturnya 75 derajat Celcius. Nah, ini adalah datanya, data berupa kuantitatif, berupa angka yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut. Untuk kualitatif, ya berupa gambar, suara, itu adalah data-data yang diperoleh. Untuk kuantitatif ada data yang diskrit, kontinum, kemudian ordinal, interval, dan di bagian ini ada data, terakhir ada rasio. Nanti di slide berikutnya, apa yang dimaksud dengan data ordinal, kemudian ada interval dan rasio, kita bisa lihat di bagian penjelasan berikutnya. Nah, untuk metode tersebut, karena tadi ada penjelasan mengenai kualitatif dan kuantitatif ya, kualitatif dan kuantitatif, yang menjadi pertanyaan, kapan metode ini digunakan? Ketika kita melakukan suatu penelitian, apakah harus menggunakan cara kuantitatif atau menggunakan cara kualitatif? Jadi antara metode ini, untuk metode kuantitatif dan kualitatif, ini nggak perlu dibuat perbandingan atau pertentangan, karena intinya saling melengkapi dan masing-masing memberikan keunggulan. Karena kalau yang tadi, misalkan untuk kualitatif ini memberikan outputnya itu berupa gambar, berupa rekaman video atau suara, sedangkan kuantitatif ini memberikan outputnya berupa angka. Nah, ketika angka-angka ini menjelaskan nilai-nilai tertentu, bisa dibantu dengan penjelasan dengan menampilkan gambar. Misalkan untuk temperatur 75 derajat Celcius, warnanya misalnya sudah berwarna hampir mendekati warna visualisasi kalau menggunakan alat ukur ini ya, termometer infrared, itu kan ada bisa terlihat yang ketika temperaturnya tinggi mengeluarkan warna yang hampir mendekati berwarna kemerah-merahan atau berwarna merah menyala. Itu adalah kualitatifnya. Dan kuantitatifnya mengeluarkan angka, mengeluarkan warna, mengeluarkan angka-angka tertentu. Untuk angka misalnya temperatur 10 derajat dengan temperatur 100 derajat Celcius memiliki warna yang berbeda di kualitatif, tetapi di kuantitatif menjelaskan nilai angka tersebut. Jadi poinnya adalah saling memberikan kelengkapan atau melengkapi untuk masing-masing penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, di bagian ini kita lihat dari sisi kuantitatif dulu ya. Nanti di bagian selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga, nanti ada sisi yang lain, kualitatif. Kuantitatif ini, untuk metode kuantitatif, kapan metode kuantitatif digunakan? Yang pertama, bila masalah merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, jadi menggunakan kuantitatif. Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Jadi di dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Jadi dokumentasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
Misalnya akan meneliti untuk menemukan pola pembatasan ini kemiskinan ini sebagai contoh saja, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Nah, datanya itu berupa data kuantitatif, berupa angka. Misalkan di suatu daerah atau suatu tempat berapa nilai rata-rata orang yang pendapatannya di bawah UMR atau di atas UMR, itu adalah data-data yang menjelaskan secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Untuk kepentingan ini metode eksperimen paling cocok digunakan, misalnya pengaruh yang melakukan meminum jamu atau obat kesehatan tertentu terhadap tingkat kesehatan. Nah, nanti data ini adalah data kuantitatif. Misalkan dilakukan pengujian secara eksperimen dari 10 orang atau dari 100 orang, misalnya dari 10 orang lah, misalkan sampelnya yang digunakan. Dari 10 orang ini, 2 orang atau 3 orang yang mencoba melakukan pola hidup sehat, lalu dengan cara berolahraga, makan yang teratur, kemudian minum jamu di setiap hari. Lalu dilakukanlah pengujian terhadap 10 orang tersebut. Dari 10 orang tersebut, yang mana lebih sering mengalami sakit atau pergi ke rumah sakit. Nah, data-data ini nanti didapat dari hasil pengujian atau perlakuan yang dilakukan terhadap yang dilakukan objek penelitian tersebut. Jadi nanti bisa didapatkan ketika orang berperilaku hidup sehat, berapa kali dia sering minum obat. Nah, berapa kalinya atau berapa seringnya itulah data yang didapatkan secara kuantitatif. Apakah misalnya, dalam waktu hanya sebulan sekali saya melakukan pengontrolan check up ke rumah sakit, atau bahkan setahun sekali. Nah, itu adalah nilai yang diperoleh secara kuantitatif. Lalu di bagian berikutnya, untuk metode kuantitatif digunakan apabila peneliti bermaksud menguji hipotesis. Hipotesis ini diartikan sebagai kesimpulan yang bukan juga menjadi kesimpulan mutlak, kesimpulan absolut atau kesimpulan final, tapi masih dalam kategori perkiraan atau bisa diartikan sebagai kesimpulan sementara. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, yang di minggu-minggu sebelumnya ada penjelasan deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Lalu di bagian berikutnya, untuk metode kuantitatif ini, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang dialami, empiris ini berarti mengamati dan diukur. Misalnya ingin mengetahui nilai intelijensia suatu pengujian di tempat tertentu atau di masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran berapa besar nilai hasil pengujian tersebut. Nah, nilai-nilainya nanti kan ada nih, misalkan nilai skornya 100, ada nilai skornya 80, 50, atau misalnya 20, atau bahkan 0. Itu adalah nilai kuantitatif yang didapatkan dari hasil pengujian nilai tersebut. Misalkan untuk nilai skornya 100, dikategorikan dengan tipe misalnya
jenius atau sangat jenius. Nah, itu adalah nilai-nilai yang diperoleh secara kuantitatif dari hasil eksperimen. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, validitas itu keabsahan atau kebenaran dari suatu pengetahuan, teori, dan produk tertentu, itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan kuantitatif. Nanti dari kuantitatif ini mengeluarkan nilai angka. Nah, dari angka inilah yang bisa diartikan bahwa nilai tersebut apakah sudah valid, sudah sesuai, atau nilai tersebut masuk dalam kategori yang tidak sesuai. Ya, bagaimana kalau misalnya metode kuantitatif dan kualitatif ini dijelaskan dalam hal di bagian ini ada penjelasan secara desain, kemudian ada tujuan untuk membedakan atau melakukan karakteristik secara kuantitatif dan kualitatif untuk penelitian yang dilakukan. Di sini ada desain. Desain ini menjelaskan untuk kuantitatif lebih mengarah ke desainnya itu lebih khusus, lebih spesifik, jelas, dan rinci. Lalu di kualitatif ini menjelaskannya secara umum atau secara general untuk rancangan yang ingin dilakukan. Jadi kalau misalnya melakukan suatu desain atau suatu rancangan masih dalam kategori general atau umum, ya ini masih masuk dalam bidang metode yang dilakukan secara kualitatif. Lalu yang berikutnya ditentukan secara mantap, berarti sudah yakin, sudah diyakini dari awal sebelum melakukan penelitian sampai penelitian tersebut dilaksanakan dan sampai penelitian tersebut berakhir. Jadi sudah dipastikan bahwa objek atau bagian yang dilakukan tersebut sudah menjadi bagian yang tentukan secara fix ya atau secara tepat untuk dikerjakan. Kemudian untuk di bagian berikutnya kualitatif fleksibel. Fleksibel ini bisa mengalami perubahan atau bergantung atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau bahkan juga bisa diintervensi dari bagian tertentu atau ada hal-hal yang memberikan pengaruh lain, jadi bersifat lebih fleksibel. Menjadi pegangan langkah demi langkah berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Lalu di bagian berikutnya untuk penelitian ini ya, jadi di bagian ini itu adalah gambaran ya, untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Halo, jelas Pak. Tampilannya bisa terlihat ya. Ya, saat ini terlihat Pak. Ya, jadi ada desain, kemudian tujuan. Tujuan ini menunjukkan hubungan antar variabel, jadi ada variabelnya itu bisa saling memberikan pengaruh, variabel
bebas atau variabel terikat ini ada yang memberikan pengaruh terhadap nilai variabel tersebut. Menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi mempunyai nilai prediktif. Di bagian ini untuk kualitatif, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, teori menggambarkan realitas yang kompleks. Jadi ini juga bisa realita atau hal-hal yang kompleksitas itu umumnya masih dilakukan pendekatan secara kualitatif. Memperoleh pemahaman yang memberikan makna tertentu. Itu adalah karakteristik ketika melakukan penelitian. Nanti bisa dilihat saja pada saat melakukan riset untuk skripsi atau tugas akhir, metode apa yang digunakan. Jadi kalau misalnya lebih banyak cenderung menceritakan tentang desain, tujuan, dan masuk dalam kategori ini, berarti masuk dalam metode kualitatif. Tetapi kalau di bagian ini kuantitatif, masuk di bagian seperti ini. Ya, lalu yang berikutnya untuk pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif ini ada perbedaan. Di sini ada kuesioner, lalu ada observasi dan wawancara secara terstruktur. Di kualitatif partisipan observasi, jadi partisipannya itu ikut diobservasi. Pertanyaan lebih mendalam, dokumentasi dan triangulasi. Triangulasi ini pengujian atau pembuktian dari data-data yang diperoleh tersebut dengan berbagai cara. Jadi berbagai cara itu misalnya lebih dari satu cara. Jadi pengujian pertama, pengujian kedua, dan pengujian ketiga. Didapatlah hasilnya seperti apa? Apakah hasilnya itu melakukan pengerucutan terhadap data yang diperoleh. Jadi kalau misalnya dengan pengujian cara satu, cara kedua, dan cara ketiga, datanya mendekati atau hampir kesamaan atau hampir mirip antara data yang diperoleh dari hasil 1, 2, dan 3, berarti pengujian tersebut sudah hampir mendekati nilai yang sesungguhnya. Untuk instrumen penelitian ini ada kuantitatif, bisa dilakukan dengan tes, angket ini, pertanyaan, dan ada wawancara. Wawancara terstruktur itu pertanyaannya terstruktur. Jadi setelah menanyakan nomor 1, menanyakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, dan seterusnya sampai 10 pertanyaan itu, antara pertanyaan 1 dengan nomor 2 saling ada hubungan. Jadi terstruktur. Jadi misalkan pertanyaan pertama berhubungan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua berhubungan dengan pertanyaan ketiga. Ketiga berhubungan dengan pertanyaan keempat. Keempat berhubungan dengan pertanyaan kelima. Kelima berhubungan dengan pertanyaan keenam, dan seterusnya. Jadi poinnya intinya adalah wawancaranya itu setiap pertanyaan yang diberikan ada hubungan korelasi atau berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya dengan pertanyaan yang ditanyakan ke depannya. Tetapi untuk penelitian secara kualitatif, penelitian sebagai instrumen ini bisa saja pertanyaannya tidak saling berhubungan. Jadi melihat kondisi atau perubahan dari
instrumen yang digunakan. Misalkan melakukan wawancara, antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua bisa saja saling berbeda. Misalkan pertanyaan satu berbeda dengan pertanyaan kedua, kedua juga berbeda dengan pertanyaan ketiga. Lalu pada saat melakukan pengujian lagi dengan orang yang berikutnya, dengan orang yang berbeda, itu bisa saja memberikan pertanyaan yang berbeda pula antara pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah nanti yang bisa dijadikan hipotesis sementara atau analisis untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang dituliskan. Nah, di sini ada poinnya ya. Kalau yang ini ada instrumen yang digunakan untuk kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang terstandar. Terstandar itu artinya alat ukur. Alat ukurnya jadi alat ukur kalau di bidang teknik ya alat ukur itu banyak sekali. Seperti alat ukur untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, kemudian misalnya alat untuk mengukur putaran RPM dari suatu objek yang berputar, itu adalah alat ukur. Lalu misalnya mengukur nilai temperatur atau mengukur nilai kelembapan di suatu tempat tertentu atau zona tertentu, itu adalah alat-alat yang dengan katanya sudah terstandar, jadi sudah masuk dalam standar. Jadi pada saat menggunakan alat ukur tersebut kita harus memastikan juga bahwa apakah alat ini sudah terstandar secara internasional atau belum. Jadi itu yang perlu dipastikan bahwa alat-alat ini bisa digunakan secara terstandarisasi. Kemudian untuk kualitatif itu metode yang digunakan di kualitatif ini untuk instrumennya menggunakan catatan ini ya bisa saja menggunakan catatan digital ya menggunakan laptop, jadi langsung ditulis di Microsoft Word atau di PowerPoint atau di Notepad, itu adalah catatan, atau bisa menulis di atas kertas. Tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Ini cara yang dilakukan secara kualitatif. Jadi kalau melakukan riset menggunakan toolsnya berupa catatan, berupa recorder, kamera, handycam, dan lain-lain, berarti Anda melakukan penelitian tersebut dengan cara kualitatif. Lalu yang berikutnya untuk data yang diperoleh kuantitatif. Kuantitatif ini berupa nilai angka, kuantitatif berupa angka. Angka-angka ini diolah lagi secara statistik, nanti bisa didapatkan berapa rata-rata atau average-nya dari data yang diperoleh tersebut, atau berapa nilai maksimal dan minimal, itu adalah data yang diperoleh secara kuantitatif. Untuk deskriptif, kalau kualitatif mendeskripsikan data yang diperoleh tersebut secara deskripsi. Jadi dideskripsikan misalkan dari catatan yang diperoleh secara manual dari hasil penulisan, lalu dideskripsikan bagaimana hasil penelitian yang dikerjakan tersebut, kemudian hasil yang didapatkan, lalu
dari rekaman menggunakan tape recorder juga atau kamera juga bisa mendeskripsikan tampilan-tampilan video, tampilan gambar yang didapat tersebut secara deskripsi. Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Ini merupakan hasil yang didapat secara kualitatif dan secara kuantitatif. Ya, untuk penggunaan aspek secara logik dalam merumuskan hipotesis. Ini ada hipotesis itu semacam conclusion atau kesimpulan ya, atau kesimpulan sementara. Yang pertama ada problem dulu. Jadi penelitian itu utamanya itu ada sumber masalah. Sumber masalah ini sumbernya itu bisa saja berasal dari empiris, dari pengalaman atau dari hasil mengamati secara langsung. Lalu atau juga bisa didapat dari teoritis, teori yang sudah ada. Dirumuskan masalahnya, lalu di sini dibagi lagi ada membaca dan berpikir, membaca hasil penelitian. Selanjutnya ketika membaca hasil penelitian atau didapatlah penemuan yang relevan. Untuk membaca dan berpikir bisa mengembangkan konsep dan teori baru yang relevan. Selanjutnya melakukan prinsip deduksi, kemudian reduksi, pengajuan hipotesis, penemuan, dan seterusnya sampai di bagian akhir bisa memberikan conclusion. Ini adalah bagian akhir dari permasalahan yang didapatkan tersebut, memberikan kesimpulan. Kesimpulan ini ditujukan untuk bisa menjawab problem atau permasalahan yang dimiliki di penelitian tersebut. Ya, ini gambaran proses penelitian yang dilakukan secara kuantitatif. Ya, kita lihat lagi di bagian selanjutnya untuk data kualitatif. Untuk data kualitatif ini yang tadi diceritakan ialah data-data yang diperoleh dari bentuk kata, kalimat, dan gambar. Jadi ada kata, kalimat, dan gambar. Contoh misalnya roti berwarna coklat, biru, dan merah. Ini ada coklat, biru, dan merah itu adalah kualitatif. Melihatnya dari mana? Melihat dari gambar tersebut. Jadi kalau melihat objeknya, objek yang ingin diteliti misalnya, ini hanya sebagai sampel ya, nanti bisa aja dirubah dengan bidang yang lain, misalnya di elektro, bidang objek yang akan diteliti. Melihat gambarnya atau warna dari roti tersebut berwarna coklat, biru, dan merah. Jadi masuk dalam kategori kualitatif. A, B, S, D memiliki rambut coklat, hitam, pirang, dan merah. Ini masuk dalam kategori deskriptif ya, mendeskripsikan misalkan si A atau namanya siapa gitu ya. Si A memiliki rambut warna coklat, hitam, dan merah. Jadi kalimat ini mendeskripsikan dari hasil gambar atau hasil visualisasi atau hasil penglihatan langsung dan direkam menggunakan kamera
didapatlah warna berwarna rambut coklat, hitam, pirang, dan merah. Kemudian bagaimana dengan kuantitatif? Mudahnya untuk melihat kuantitatif ya berarti ada angka. Nah, di bagian ini ada angka 4, angka 3, angka 2, dan angka 1. Data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi awalnya kalau misalnya angkanya tidak ada, nah ini misalnya dicoret ya. Ini adalah data kualitatif. Jadi kalau misalnya baik sekali, baik, kurang baik, tidak baik, itu adalah data kualitatif. Tetapi ketika data kualitatif ini kita olah lagi menjadi suatu nilai-nilai tertentu atau angka tertentu, supaya nanti pada saat ini dilakukan average atau rata-rata, lebih banyak rata-ratanya bernilai 4 atau bernilai 3 atau bernilai 2 atau bernilai 1. Nah, jadi kalau misalnya ini dilakukan pengujian terhadap misalnya 10 orang, berapa orang yang memberikan nilai 4, berapa orang yang memberikan nilai 3, dan berapa orang memberikan nilai 2 dan nilai 1. Ketika nilainya itu misalnya ada 10 orang pengujian, 10 orang yang dilakukan wawancara, dari 10 orang itu memberikan nilai 4. Berarti rata-ratanya 4 dikali 10, 40 dibagi 10. Berarti nilai yang didapat adalah nilainya baik sekali. Nah, jadi data kualitatif juga bisa diolah atau dijelaskan secara kuantitatif. Lalu contoh yang berikutnya, ini contoh untuk kuantitatif ya. Untuk kuantitatif yang selanjutnya, ada 4 kue dan 3 pisang. Di sini ada kata 4 dan 3. 4 dan 3 yang disimpan di keranjang. Ini adalah penjelasan secara kuantitatif. Nilai 4 berarti bisa dibayangkan ada 4 kue dan ada 3 pisang yang diletakkan atau disimpan di dalam keranjang. Jadi ketika menggunakan data kuantitatif ini atau penjelasan secara kuantitatif itu selalu mengeluarkan angka. Angka 1, 2, 3, 4, atau misalnya minus, min 1, min 2, min 3, atau berupa desimal 2,1, 2,4, 6,8, dan seterusnya. Jadi angka-angka ini masuk dalam kategori data yang diperoleh secara kuantitatif. 1 gelas minuman bersoda memiliki 975 kalori. Jadi ada kata 975 ya, 97,5 kalori. 1 gelas minuman bersoda memiliki 97,5 kalori. Ini adalah kuantitatif juga karena mengeluarkan nilai angka. Jadi angka 97,5. 97,5 ini apa nilainya? Itu adalah nilai kalori. Jadi nilai kalori yang dimiliki oleh minuman bersoda tersebut. Ya, untuk berikutnya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Suaranya bisa jelas didengar ya, terdengar untuk suaranya? Jelas Pak, terdengar Pak. Ya, jadi itu adalah kuantitatif. Kemudian
Yang tadi ada untuk kuantitatif ini ada diskrit, diskrit dan kontinum. Data kuantitatif menjadi dua, itu data diskrit dan data kontinum. Untuk data diskrit nominal ya, data diskrit nominal ini diartikan data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah. Jadi diskrit sesuai dengan namanya, terpisah, pisah. Jadi secara diskrit atau kategori. Contoh, data tersebut diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya dalam suatu kelas, ini bisa dibayangkan ya, di dalam suatu ruangan di dalam suatu kelas, setelah dihitung terdapat 50. Nah, ini ada 50 mahasiswa. Yang dikatakan diskrit ini adalah ininya, 30 pria dan 20 wanita. Jadi 30 ini adalah data kuantitatifnya berupa angka. Ini kuantitatif, dan ini juga sama, data kuantitatif. Lalu yang menjadikan dia diskrit, menjadikan data ini diskrit adalah wanita dan pria. Jadi inilah yang mendiskritkan, membedakan atau menjadikan hal tersebut terpisah, karena antara wanita dan pria kan nggak sama ya, dua hal yang berbeda, maksudnya yang tidak bisa disamakan ya, pria-pria, wanita. Jadi nggak bisa juga wanita dikatakan pria, pria juga dikatakan wanita. Jadi hal yang diskrit, hal yang berbeda ini bagian dari penjelasan data kuantitatif secara diskrit atau nominal. Lalu yang berikutnya adalah kontinum ya, atau berkelanjutan, kontinum, data yang bervariasi menurut tindakan, dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi data tersebut didapat dari hasil melakukan pengukuran, kemudian di pengukuran ini dibagi menjadi ada data yang ordinal, kemudian data interval, dan data rasio. Nanti pada saat Anda melakukan satu penelitian atau mengerjakan skripsi atau tugas akhir, apakah Anda mengumpulkan data-data tersebut masuk dalam kategori data ordinal atau data interval dan data rasio? Nanti kita bisa lihat di bagian berikutnya. Untuk data ordinal, misalnya, ini contoh ya, berarti kalau masuk dalam kategori seperti ini adalah data ordinal. Contohnya seperti ini, misalkan data yang berbentuk peringkat atau ranking. Contoh juara 1, juara 2, dan juara 3, dan seterusnya. Data tersebut bila dinyatakan dalam skala, maka jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Nah, ini yang dimaksud dengan ordinal. Kenapa dikatakan ordinal? Antara juara 1 dengan juara 2, juara 2 dengan juara 3, itu merupakan atau masuk dalam kategori hal yang berbeda. Jadi misalnya nggak dalam satu pertandingan atau dalam hasil kompetisi, itu dua hal menjadi hal yang berbeda. Juara 1 dengan juara 2 dan juara 3. Jadi tidak bisa dikatakan sama. Misalkan juara 1 lebih hebat dari juara 3, itu nggak bisa. Jadi dari hasil penilaian juri atau penilaian nilai yang didapatkan,
untuk nilai juara 1 lebih tinggi dari nilai juara 2, dan begitu juga sebaliknya juara 2 lebih tinggi dari juara 3 dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori data ordinal. Data tersebut dinyatakan dalam skala, maka jarak satu dengan data yang lain tidaklah sama untuk data yang diperoleh. Nah, untuk kalau ilustrasi ya, ini kita coba dengan ilustrasi. Di bagian ini ada untuk juara 1, misalkan untuk juara 1 nilainya didapat dari hasil rankingnya, nilainya itu 98. Jadi nilainya adalah 98. Juara 2 93. Dan di bagian akhir, karena ini ada 3 ya, 3 juara, nilainya 76. Kemudian di bagian ini 98 tidak sama dengan 93, dan 93 juga tidak sama dengan 76. Jadi ordinal ini data yang tidak sama, jadi nggak bisa disamakan data tersebut hasilnya, walaupun dia mengeluarkan nilai ini kuantitatif berupa angka. 98, 93, dan 76 itu adalah angka yang kuantitatifkan, nilai yang dikeluarkan. Keempat 70, kelima juara 5 misalnya, kalau diteruskan 50, dan di bagian akhir juara 6 dengan skor 35. Itu adalah hal yang tidak sama antara nilai-nilai yang diberikan. Lalu yang berikutnya untuk interval data yang jaraknya sama. Nah, di sini ada keterangan data jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai kosong. Data jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai kosong. Contoh skala termometer, walaupun ada nilai 0 derajat tetapi tetap ada nilai. Data jaraknya sama tetapi tidak memiliki kosong, dan nilainya adalah 0 derajat tapi tetap ada nilai. Ya, kalau diilustrasikan ini kita menggunakan penskalaan ya, penskalaan pada alat ukur yang namanya termometer. Termometer ini mengukur temperatur untuk mengukur suhu. Nilai -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 memiliki nilai yang tetap ada nilainya. Jadi misalnya mengukur temperatur titik beku air ya, 0 derajat Celcius. Jadi nilainya tetap ada walaupun bernilai 0. Ini adalah interval. Jadi -3 dengan -2, -2 dengan -1. Ini adalah interval. -1 dengan 0, 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 8 dengan 7 dengan 8, 8 dengan 9, 9 dengan 10, dan terakhir 10 dengan 11. Ini merupakan data yang memiliki interval. Jadi interval itu ada range-nya. Range-nya kan kalau ini -1, -1, ini -1, ini 1, 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 1. Jadi yang dimaksud dengan interval, ya intervalnya adalah nilai tersebut bernilai 1. Walaupun
nilai yang dikeluarkan ini mengeluarkan nilainya 0. 0 juga memiliki makna atau memiliki arti bahwa nilai tersebut memberikan arti bahwa kalau pada fluida air, fluida water ya, dengan temperatur 0 derajat Celcius. Nah, itu adalah data interval, walaupun nilai 1 tetap ada nilainya. Nilai 0, nilai negatif tetap ada nilainya. Lalu bagaimana dengan rasio? Untuk rasio data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya data tentang berat ya, jadi 0-nya itu dianggapnya nggak ada. Volume ini juga sama, ini ada interval untuk data rasio. Berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Jadi kalau misalnya melakukan pengujian atau mengukur suatu objek dengan dilakukan dengan cara ditimbang, ternyata nilainya 0, maka dia tidak ada berat. Misalnya mengukur panjangnya setelah diukur dengan alat ukur penggaris atau alat ukur infrared, alat ukur infrared yang dari jarak jauh bisa mengukur nilainya 0, berarti tidak ada panjangnya. Data tersebut ketika dijumlahkan atau dibuat perkalian aljabar, kalau tidak ada jumlah, berarti diasumsikan 0. Jadi kalau dijumlahkan, jika data tersebut ada data, jadi 2 ditambah dengan 6. 2 meter ditambah dengan 6 meter. Jadi nilainya adalah 8. Ya, ini adalah data secara rasio. Kemudian yang berikutnya tadi adalah menceritakan mengenai data. Yang berikutnya variabel. Di bagian ini ada variabel. Suatu variabel dapat didefinisikan sebagai sifat orang atau benda kelompok-kelompok atau program-program dan sebagainya yang dapat mempunyai berbagai nilai. Nilai tersebut dapat berupa nilai kategori dan juga nilai kualitatif maupun nilai kuantitatif. Nah, untuk variabel ini bisa memberikan arti kategorinya apa. Kalau dikelompokkan misalnya ada kategori pria atau wanita, kategori anak-anak, dewasa, orang tua, itu adalah kategorinya. Contoh berat badan. Suatu variabel yang dapat mempunyai nilai yang berbeda-beda bagi seseorang dari waktu ke waktu dan dapat mempunyai nilai yang berbeda-beda di antara beberapa orang dalam waktu yang sama. Nah, ini variabel. Variabelnya adalah berat badan. Jadi berat badan itu ya bisa mengalami perubahan variabelnya. Untuk orang pertama dengan orang kedua dengan orang ketiga memiliki berat badan yang berbeda. Lalu bisa saja orang pertama berat awalnya ketika ditimbang beratnya 65 kg, tetapi berapa bulan kemudian beratnya menjadi berkurang, misalnya turun menjadi 60 kg. Ini bagian yang harus lihat variabel tersebut. Nah, itu adalah
bagian-bagian yang masuk dalam kategori berat badan yang diartikan sebagai suatu variabel. Ya, yang ketiga adalah permasalahan, masalah ini bagian utama ya pada saat melakukan penelitian. Hal yang akan dicari dalam penelitian untuk mendapatkan solusi dari masalah peneliti. Jadi di bagian-bagian ini yang akan dicari dalam penelitian menjawab solusi dari masalah yang diteliti, merumuskan permasalahan. Jadi permasalahan itu harus dibuat rumusannya. Kenapa harus dijadikan perumusan? Karena kalau misalnya permasalahan itu belum bisa dirumuskan dengan baik, ya nanti akan mengalami kesulitan pada saat mengerjakan penelitian tersebut. Jadi permasalahannya masih belum jelas misalnya, atau permasalahannya belum tentu atau belum bisa dipastikan permasalahannya yang pasti. Nah, itu artinya permasalahan ini belum bisa dirumuskan dengan baik, sehingga permasalahannya ketika ingin dilakukan penelitian sulit untuk diselesaikan. Ya, oke. Sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan?